Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini istimewa. Saya bersama dengan politisi senior. Saya akan berdiskusi dengan pendiri Go Anies. Kayaknya kalau agak-agak lupa Go Anies, KIB deh ya. Kuning, hijau, biru. Nah itu yang sekarang keliling kemana-mana sama Refli Harun dan kawan-kawan itu. Bapak Saud. Inilah sebelahnya nih pendirinya nih, Bang Andi Sinulinga. Ya. Sering dipanggil Bang Ucok. Siap. Boleh panggil Bang Ucok boleh? Boleh. Oke. Bang, abang backgroundnya kuning. Ada yang teman background hijau, ada kuning, hijau, biru. Ya, ini kemudian memilih Anies. Ini kan agak anomali nih Bang. Kenapa ini Bang? Ya, dalam satu rumah tangga saja antara istri dan suami bisa-bisa jadi beda pilihan tuh. Oke. Jadi pilihan-pilihan itu memang akhirnya kan kembali pada preferensi orang. Jadi yang kita pilih itu orang. Jadi transaksi hubungan orang dengan orang. Nah karena itu dia nggak bisa dibatasi oleh identitas-identitas tertentu. Apalagi identitas kelompok ormas, kelompok kepartaian nggak bisa gitu kan, dia hubungan langsung. Karena itu kalau kita lihat coba Saiful Jaman lihat dalam matrikulasi demografi survei-survei itu kan, kelihatan partai A milih siapa, misalnya katakanlah Nasdem mendukung Anies, kan nggak 100% juga pemilih Nasdem mendukung Anies, ada juga memilih yang lain gitu. Jadi memang kecenderungan tendensinya begitu. Jadi partai politik itu sebagai alat formal, tiket resmi untuk pencalonan, didaftarkan. Selebih itu semua kembali kepada masyarakat. Jadi sah-sah saja itu berbeda. Iya, itulah demokrasi kita menurut saya itu. Yang menarik ketika ini dibuatkan semacam kanal ketika ada yang berpikiran sama. Yuk, apakah itu yang mendasari ada Go Anies, ada Anies Amanat Indonesia dan Ka'bah itu? Jadi kita yang penting yang gini, kita ini memilih pemimpin bangsa, pemimpin negara kita yang akan datang. Nah, yang kita pilih siapa? Yang kita pilih harus kader bangsa terbaik, yang terbaik. Gitu. Nah kalau kita mau memilih pimpinan ormas, maka orangnya wajib dari ormas itu, latar belakang ormas itu. Kalau kita mau memilih ketua umum partai, maka dia harus wajib kader partai. Wajib kader partai. Jangan yang baru 2 hari masuk. Iya, nggak bisa. Dia harus wajib kader partai yang berproses, yang kita anggap baik. Nah kalau kita memilih calon pemimpin bangsa, maka siapapun kader bangsa yang terbaik, mau dia latar belakangnya dari ormas manapun, mau latar belakangnya dari partai manapun, mau tidak ada partainya, mau tidak berormas, sepanjang dia kader terbaik bangsa, maka dia layak untuk kita pilih ke depan. Nah, menurut saya Anies Baswedan adalah sosok yang memang dipanggil oleh zamannya ke depan. Kepemimpinan yang menyatukan, pemimpinan yang transformatif, komunikasinya bagus. Yang selama ini orang selalu mengata-ngatain dia kan. Ini kan ada problem di negeri kita ini, Bung Saiful. Ada orang cerdas diolok-olok. Ada orang kemampuannya terbatas dianggap setengah dewa. Dianggap bahwa itulah yang benar gitu loh. Misalnya contoh begini ya. Pemimpin itu, lihat Bung Karno itu. Dia bicara. Mengencourage rakyat, memobilisasi rakyat. Itu bicara. Ketika kita katakanlah mau memperjuangkan kemerdekaan RI, mendapatkan pengakuan, ada bermacam perundingan yang kita lakukan tuh. Perundingan Linggarjati, konferensi Meja Bundar, itu semua kata-kata itu semua. Isinya kata-kata. Itunya semua pidato di situ. Bung Karno pidato. Nah sekarang itu hal-hal yang kayak begitu itu dianggap sesuatu yang tidak bernilai itu. Nah coba untuk direduksi. Nah menurut saya ini pembodohan yang serius yang harus dilakukan. Jadi pemimpin itu kan gini ya, pemimpin itu menurut saya itu adalah dia punya direction.
Dia jelas dia punya visi mau kemana. Karena itu perlu dibongkar otaknya itu pemimpin itu. Nah, dan satu-satunya menurut saya pemimpin yang rela otaknya dibongkar itu ya cuma Anies. Coba Anda lihat itu acara Desak Anies tuh. Karena itu kan bukan hanya pendukung Anies kan, ada pendukung 01, ada pendukung 02, ada pendukung 03 hadir di situ. Bongkarlah pikiran Anies itu, sehingga orang tahu bahwa dia ini punya mazhab apa, punya ideologi apa, mau dibawa kemana Indonesia ini kalau dia pimpin tuh. Nah yang kedua, Anies itu punya keterampilan komunikasi yang baik, dan ini penting, sangat penting keterampilan komunikasi ini. Mimpin negara yang begini besar, Bung Saiful ya. Itu bukan kayak mimpin toko kelontong. Kalau kita mimpin toko kelontong, kita kasirnya bisa, habis kita kasirnya, kita yang angkat barangnya, kita semua yang kerjain sendiri bisa. Tapi semakin besar sebuah organisasi, itu perlu delegation of authority itu. Perlu pendelegasian wewenang, tugas. Nah, Anies paham itu. Nah, kita lihat di DKI itu. Dan di situ perlu keterampilan komunikasi untuk memastikan kepada jajaran yang diberikan kewenangan itu, pendelegasian wewenang itu, untuk menjalankan tugas amanah seperti apa yang ada dalam pikiran seorang pemimpin. Nah, Anies paham itu. Yang ketiga ya, menurut saya yang paling penting itu, konflik of interest-nya rendah. Nah kita ini, problem-problem kita ini selama ini adalah kenapa menjadi selalu abuse. Karena konflik of interest pejabat-pejabat kita itu tinggi sekali. Karena itu selalu mengganggu objektifnya. Karena itu goalnya itu hampir tidak bisa kita capai sampai hari ini. Anda bayangkan urusan pendataan saja dari zaman dulu nggak beres-beres. Baru pendataan. Padahal pendataan ini penting sekali yang kaitannya dengan banyak hal, termasuk bantuan sosial misalnya, bantuan pupuk misalnya. Kalau pendataannya nggak jelas itu gimana? Dia nggak pernah selesai. Nah yang keempat menurut saya ada yang satu saya yang paling penting tuh. Anies menghargai ilmu pengetahuan. Jadi dan dia paham bahwa memiliki kewenangan sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai wali kota, bupati, punya kewenangan tanda tangan tuh. Tapi bukan berarti tahu segala-galanya. Karena itu dia perlu dituntun, kewenangannya itu perlu dituntun oleh apa? Oleh ilmu pengetahuan. Based on science tuh. Jadi Anies sadar itu, sehingga kebijakan-kebijakannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Bisa dipertanggungjawabkan secara logis tuh. Nah, apa yang dia bikin tuh. Nah, itu kita lihat tuh di Jakarta dengan standar kepemimpinan itu, kalau itu dibawa pada level yang lebih tinggi secara nasional, saya yakin sekali Indonesia akan jauh lebih berkembang besar ke depan. Apalagi komitmen untuk membangun bukan hanya pedesaan, tapi juga kota-kota baru yang akan dijadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di timur sana di apa namanya Maluku, di Pulau Jawa dan seterusnya. Jadi membentuk sentra-sentra kekuatan pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota yang ada itu. Nah, menurut saya nggak ada calon presiden yang bicara itu. Coba aja cek. Tidak ada. Pak Prabowo pasangan 02 misalnya. Pak Prabowo tidak pernah teruji mengelola yang sifatnya public interest, yang langsung berkenaan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak itu. Dia belum pernah diuji. Dia baru jadi pejabat itu di militer. Kemudian ya di Kemenhan yang itu juga tidak berkaitan dengan public services tuh. Nah, dia belum pernah teruji. Nah, karena itu Pak Ganjar lebih teruji selama 2 periode menjadi gubernur, soal skalanya seperti apa, tapi dia punya pengalaman untuk mengelola kepentingan publik yang dari yang paling mendasar sampai yang paling tinggi misalnya seperti itu. Nah, Anies menurut saya sebagai menteri, sebagai gubernur, dan ingat, saya selalu katakan gini Bung Saiful. Lihat orang punya will itu, jangan dilihat waktu dia menjabat. Tapi lihat waktu dia nggak punya jabatan. Jadi misalnya gini, kalau ada gubernur
ada bupati komit pada ilmu pengetahuan misalnya, tak komit pada pendidikan, dia ya pastilah orang dia jabatannya ada kepala dinasnya pendidikan. Untuk mengetahui apakah komitmennya itu terinternalisasi dalam dirinya, lihat waktu dia nggak punya jabatan, apa yang dia kerjakan tentang pendidikan. Misalnya kayak Anies ya, dia belum punya jabatan, dia mendirikan Indonesia Mengajar. Oke, betul. Jadi dia nggak ada kewenangan. Ya memang karena passionnya di situ, dia mengerjakan itu, merekrut anak-anak muda mahasiswa yang terbaik. Kemudian dikirim ke pelosok-pelosok Indonesia ini dengan semangat apa? Supaya daerah-daerah lain juga merasakan guru-guru yang bagus karena ada kesenjangan. Jadi ketika Anies bicara kesenjangan itu bukan karena dia mau berkuasa. Sebelum dia berkuasa, jauh dia sebelum jadi menteri, jauh dia sebelum jadi gubernur, dia sudah bicara soal kesenjangan itu dan dia lakukan sesuatu. Merekrut anak-anak mahasiswa terbaik, sarjana-sarjana terbaik, dikirim itu anak-anak itu. Jadi gini ya, kita ini kan kadang-kadang kalau dipimpin sama atasan kita, kalau kita dipimpin sama atasan kita dengan demokratis, pimpinan kita mengedukasi, maka kita punya anak buah lagi di bawah kita kan. Kita cenderung melakukan hal yang sama itu. Betul. Kita juga cenderung demokratis ke bawah, cenderung mengedukasi. Tapi kalau dari top levelnya itu sangat instruktif pada kita juga instruktif ke bawah. Sehingga nggak ada public discourse tuh, tidak ada diskursus di situ, tidak ada proses pencerahan di situ. Nah, menurut saya Anies sangat layak itu untuk dipilih ya, untuk didukung. Dan saya lihat orang mendukungnya luar biasa lah. Bung Saiful juga kan tahu kan, maksudnya bagaimana orang mendukung. Ada kehebatan yang menurut saya luar biasa di Anies ini. Dalam terbentuk semacam organizational behavior, jadi semacam behavior organisasi timnas pemenangan Anies. Apa itu? Orang nggak pernah bicara duit. Ya. Jadi ketika ada penugasan, orang nggak pernah ngomong ini duitnya gimana. Udah kerjakan aja. Ketika saya ditugaskan misalnya sebagai koordinator jubir darat, saya nggak pernah tanya ini logistiknya seperti apa. Nggak ada, kerjakan aja. Dan memang nggak ada juga logistiknya. Gitu. Jadi yang saya bilang, saya nggak tahu juga ada apa tidak logistik itu, tapi karena sudah terbentuk behaviornya dalam, dan itu penting sekali. Jadi orang kerja itu terpanggil, jadi memang betul-betul panggilan.